Selamat bertemu kembali dalam renungan hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Semoga dalam keadaan sehat semuanya, baik fisik maupun jiwa. Kita baca bersama hari ini dari Wahyu 13 ayat ke-14 dan seterusnya. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Ayat ke-16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ayat 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. 13 ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Saudara, pada saat ini saya tidak menebak siapakah tokoh pada Wahyu 13 itu, tetapi saya ingin membicarakan akibat pekerjaannya. Di ayat ke-16 disebutkan bahwa ada tanda di tangan kanan atau di dahi manusia, dan tanda tersebut untuk menjual atau membeli. Alkitab menyebutnya sebagai berikut dari Matius 10 ayat 39. Barang siapa yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Dari Matius 16 ayat 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara, yang bisa kita tebak manusia-manusia yang mempunyai orientasi kepada uang atau interest dengan uang, kenikmatan dunia. Mereka sedang memelihara mamon dalam dirinya. Dan merekalah yang tidak tahan pertama kali sehingga menerima tanda tersebut, karena sayang kepada uang hasil tanda petik jerih payahnya. Manusia sayang untuk kehilangan nyawanya dan akan berusaha untuk mempertahankan nyawa. Mereka akhirnya menerima tanda tersebut karena dengan itu mereka bisa membeli atau menjual hal-hal yang dibutuhkan, dan dengan demikian mereka akan bisa mempertahankan atau menyelamatkan nyawanya. Satu hal yang mereka tidak mengetahui adalah bahwa apa yang mereka menerima akan mengubah struktur DNA mereka, sehingga DNA manusia tersebut terpisah dengan Tuhan dan manusia tersebut akan menyangkal Tuhan. Meski apapun bentuk evangelisme apa penginjilan yang mereka terima, itulah yang Alkitab sebutkan dalam ayat di bawah ini. Dari Matius 14 ayat 9 dan 10.
Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, "Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangan kanannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Anak Domba." Jadi saudara, bersiap-siaplah mulai hari ini. Tanda tersebut terhubung dengan bentuk pembelian atau penjualan yang terintegrasi dengan NIK kita, yang akan di-apply secara bertahap dengan pendekatan yang terasa tidak membahayakan dan terasa menguntungkan. Akan dilaksanakan hanya dengan secara setitik nato yang tidak menyakitkan. Agenda ini adalah agenda si iblis secara global dan berakibat fatal untuk hidup kekekalan. Sekian renungan hari ini. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Maranatha.